Salam sejahtera buat kita semua. Ini adalah edisi perdana dari channel kami, Bergema Indonesia. Dan pada edisi perdana ini kami akan melakukan sebuah diskusi yang singkat. Di sini kami akan melakukan percakapan tentang hal-hal kekristenan, hal-hal yang mungkin banyak yang dipertanyakan oleh orang. Kami juga punya keyakinan bahwa apa yang kami akan diskusikan ini adalah sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Namun kami juga yakin bahwa kebenaran firman Tuhan itu begitu luas. Nah, kami hanya menambah wawasan kita tentang apa yang akan kami bahas hari ini. Dan bersama dengan saya, tentu saja sudah hadir seorang yang akan menjadi narasumber pada hari ini. Saya perkenalkan, beliau adalah Bapak Agustinus Gabriel. Kabar-kabar, Pak? Luar biasa. Oke, saya beri informasi sedikit tentang beliau. Beliau adalah seorang hamba Tuhan tentunya. Beliau juga adalah gembala sidang dari Gereja GKRI Restoration. Siap. Yang cukup lama berkecimpung di dalam penggembalaan jemaat lokal. Beliau juga punya background pendidikan teologi, MTH, Pak ya? MTH. Beliau juga pernah mengajar teologi, dan saya yakin hari ini beliau datang bukan sebuah kebetulan. Beliau akan memberikan kepada kita wawasan yang bisa menambah pengetahuan kita tentang Alkitab. Baik, hari ini saya akan bahas mengenai keselamatan sebelum zaman Tuhan Yesus itu ada. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa keselamatan itu menurut iman Kristen hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya tentu saja, apakah yang sebenarnya terjadi dengan keselamatan itu sendiri ketika Tuhan Yesus itu belum ada? Artinya di sini saya akan berbicara tentang keselamatan yang sebelum zaman Tuhan Yesus. Nah, keselamatan itu seperti apa? Apakah tetap di dalam Yesus atau bagaimana? Kita tahu bahwa Yesus sendiri adalah Allah, dan Allah sendiri yang menjadi manusia dalam wujud Yesus sendiri sebagai Tuhan. Oke, kita akan bertanya langsung dengan narasumber kita, bagaimana Pak Agustinus mengenai keselamatan yang diperoleh oleh manusia sebelum zaman Tuhan Yesus itu ada. Penjelasannya gimana, ya, Pak Agustinus? Kalau kita melihat dari perjanjian lama, saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, mereka hidup bersama-sama dengan Tuhan di Taman Eden. Tuhan ada di sana. Tuhan memberikan kepercayaan kepada mereka dalam pasal 1, pasal 2 di sana, pada hari pasal 1 sampai ayat yang ke-28 sana, bahwa Tuhan memberikan kepada manusia kuasa untuk menjaga semua ciptaan Tuhan. Begitu manusia hidup dalam dosa, manusia memakan buah yang ada di tengah taman Eden itu, maka timbullah dosa. Mulanya dosa ada di sana. Tidak ada agama, tidak ada satu kepercayaan yang dibuat manusia. Manusia langsung bertemu, komunikasi dengan penciptanya. Nah, mulai dari situ manusia jatuh dalam dosa dan manusia diusir dari Taman Eden. Nah, disitulah kalau kita melihat bahwa manusia sudah berbuat dosa, hubungan dengan manusia dengan Tuhan itu terpisah di Taman Eden, diusir. Tapi ada keselamatan yang Tuhan berikan di sana, Pak. Keselamatan dalam bagian apa? Pada satu hal memanggil, Adam, Adam, di manakah engkau? Akhirnya bilang, apakah engkau memakan buaya pengetahuan baik dan jahat itu? Adam bilang, Tuhan, si wanita inilah yang memakannya, sehingga aku memakan buah itu. Dosa sudah timbul di sana. Dalam ayat berikutnya, apa yang terjadi? Tuhan membuat pakaian buat Adam supaya dia tidak malu.
Nah, disinilah membuktikan bahwa Tuhan sangat peduli, kasih Tuhan nyata, sehingga Adam mendapatkan keselamatan itu. Nah, keselamatan itu. Kalau kita lihat di dalam bertambahnya umat manusia di muka bumi, bertambah, zaman Nuh juga tidak ada agama, tidak ada agama. Mereka menyembah pada Allah yang hidup. Nah, masuk ke zaman raja-raja sudah, baru ada hukum Taurat di tangan Musa. Hukum Taurat itu aturan yang harus diikuti pada bangsa Israel. Keselamatan juga ada buat bangsa-bangsa lain, Pak. Keselamatan Tuhan berikan kepada bangsa-bangsa lain. Bukan keselamatan itu hanya dimiliki oleh bangsa Israel saja. Tuhan memberikan aturan hukum Taurat itu kepada bangsa Israel supaya mereka mentaati aturan-aturan yang ada. Bagaimana ya bangsa lain yang bukan orang Yahudi? Apakah mereka diselamatkan? Pertanyaan semacam itu, Pak ya? Ya. Lebih luas lagi, apakah mereka mendapatkan keselamatan? Seperti apa? Rahab, orang sundal itu di tanah Kanaan. Oke. Dia mendapatkan keselamatan. Imannya yang memberikan dia dapat diselamatkan. Bangsa lain juga selain daripada bangsa Israel, mereka mendapatkan keselamatan walaupun mereka tidak mengerti nama hukum Taurat. Seperti Naomi juga mendapatkan keselamatan padahal dia bukan orang Yahudi. Betul. Nah, mereka mendapatkan keselamatan semacam itu. Jadi yang mendapatkan keselamatan orang di luar Yahudi adalah iman, kepercayaan mereka tentang apa? Ciptaan. Mereka mengakui bahwa dunia ini ada yang menciptakannya. Yang kedua, aturan-aturan tata dalam kehidupan mereka bermasyarakat mengajarkan mereka tidak berbuat dosa. Itu yang membuat mereka mendapatkan keselamatan. Aturan ketaatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam budaya mereka, itu yang menyelamatkan mereka. Karena mereka menyadari dengan iman bahwa semua ciptaan yang ada mereka nikmati adalah ada penciptanya. Demikian, Pak. Artinya bahwa keselamatan itu terbuka bagi manusia siapa saja di zaman perjanjian lama ya, Pak ya. Ya, Tidak hanya kepada orang Yahudi atau bangsa Israel. Allah itu memberikan keselamatan. betul sekali. Cuma cara keselamatan itu sendiri diperoleh dengan cara yang berbeda ya, Pak ya. Betul. Nah, saya mendengar beberapa pendapat dari hamba Tuhan yang berkata bahwa ketika Yesus mati, dia masuk ke alam kubur, dan pada hari ketiga dia bangkit. Itu Yesus memberitakan Injil kepada orang-orang yang sebelum zaman Yesus ada. Ya. Itu bagaimana Pak pendapat Bapak sendiri mengenai hal itu? Ini beberapa kekeliruan yang terjadi dalam pemikiran para hamba Tuhan. Banyak juga versi yang mengatakan, penafsiran mengatakan bahwa Tuhan Yesus mati 3 hari itu dia turun ke Dunia orang mati. orang mati untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang Belum mengenal Kristus. belum mengenal Kristus. Sebenarnya tidak ada. Tuhan Yesus turun ke dalam dunia orang mati bukan menyatakan kabar Injil, akhirnya yang terima Tuhan Yesus akan diselamatkan. Saya yakin dengan cara itu semua orang yang di dalam dunia orang mati pasti terima, apalagi orang di neraka. Namanya mereka mau diselamatkan, kan? Ini salah pemikiran yang keliru. Sebenarnya Tuhan Yesus masuk ke dalam dunia orang mati menyatakan bahwa dia mengalahkan maut itu, bukan mengajak mereka untuk percaya kepada dia. Kalau semacam itu, semua orang dalam kematian itu masuk surga. Ini pemahaman cara yang keliru. Akhirnya mengatakan, akhirnya mereka memberitakan Injil di kubur-kuburan, itu salah. Saat orang mati, putuslah hubungannya dengan orang hidup. Mereka bertanggung jawab tentang kehidupan mereka kepada Tuhan. Jadi saat itu Tuhan menyatakan, Tuhan sudah mengalahkan maut. Hai maut, di manakah engkau? Gitu. Ini lagi panas-panasnya ini. Iya. jadi jangan mati
diberitakan Injil, semualah orang dikubur itu masuk surga. Ya, semua orang dikubur-kubur tuh, tidak ada yang neraka, semuanya surga. Enggak. Tujuan itu bukan semacam itu. Menyatakan Yesus mati mengalahkan maut. Itu. Artinya dari pernyataan Bapak Agustinus ini mengatakan bahwa ketika orang sudah mati selesai sudah Pak ya. Selesai. Dia udah nggak ada lagi kemungkinan untuk bertobat apa. Sudah putus ceritanya, tidak ada sudah lagi pertobatan itu. Betul. Dia masih hidup, ada pertobatan dibuka. Saat dia mati, sudah putuslah hubungannya. Pembukuan baru lagi. Betul. Pembukuan lama tutup, sudah tutup, dikunci, gembok. Tidak ada urusan lagi dengan pembukuan yang berikutnya. Kalau dia dinyatakan korupsi, ya korupsi sudah. Kalau pembukuan yang kedua, nah, semacam itu. Oke, kita sangat berkeyakinan sekali bahwa Yesus itu benar-benar adalah Tuhan. Itu yang saya tahu itu bukan hanya terdapat di Alkitab, tapi kalau kita bahkan belajar sejarah dari bangsa Romawi, itu memang pernah ada Pak ya, peristiwa tentang Yesus itu di salib itu benar-benar terjadi. Jadi itu benar-benar menutup kemungkinan bahwa Yesus itu tidak mati. Yesus benar-benar mati dan dia bangkit Pak ya. Oh iya, betul. Betul. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan bahwa Yesus itu mati benar-benar buat kita, otentiknya bagaimana, dan dia benar-benar merancangkan keselamatan itu melalui kematian dia, melalui kebangkitannya dia, dan ketika dia naik diberikan Roh Kudusnya kepada kita. Bagaimana Bapak menjelaskan tentang rencana keselamatan yang didesain oleh Yesus itu bagi manusia, sehingga manusia itu bisa menangkap, oh, Allah itu ternyata punya rencana kepada manusia dengan cara seperti itu. Bagaimana Bapak bisa menerangkan? Kalau berbicara masalah rencana, Tuhan tidak punya rencana. Jadi Pak, keliru kata rencana. Tuhan melihat, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita, damai sejahtera, kata Yeremia. Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita, damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera. Karena dilihat manusia ini, pikirannya miring-miring. Tuhan sudah dari penciptaan Adam dan Hawa, Tuhan sudah menciptakan baik semuanya. Dari hari pertama Tuhan ciptakan. Di akhir ayat yang ada, kalau kita baca, ada kurang lebih 9-12 kali Allah mengatakan semua baik. Semua dari hari pertama diciptakan semua baik, hari kedua diciptakan semua dia baik. Tuhan duduk dengan tenang, dia lihat, bagus nggak ini ya untuk yang orang yang saya ciptakan. Oh bagus, dia lihat, sungguh baik. Dia buat hari kedua, hari ketiga, hari yang terakhir, dia duduk dengan tenang. Dia melihat, sungguh amat baik. Jadi Tuhan tidak punya rancangan yang jelek sama kita, yang membuat rancangan jelek ke manusia. Nah, karena itu Tuhan membuat cara supaya manusia ini digiring masuk ke dalam kerajaan surga, membawa manusia ke dalam kerajaan surga. Seperti Adam, dibawanya Adam. Begitu Adam berbuat dosa, dibawanya Adam itu supaya mendapat keselamatan. Nah, dalam pasal yang berikutnya dikatakan di dalam Kejadian pasal 4 sana, dikatakan pasal 34 sana, bahwa keturunan dari perempuan ini akan menginjak kepala ular. Menyatakan apa? Tuhan tahu kehidupan manusia akan terjadi semacam ini. Dosa akan terus terjadi. Sehingga Tuhan mempersiapkan plan yang selanjutnya, keselamatan untuk umat manusia melalui Yesus Kristus itu. Nah, inilah yang kita lihat, bahwa keselamatan itu Tuhan berikan melalui kematian Tuhan, karena kehidupan manusia yang miring-miring, otaknya miring-miring, pikirannya miring-miring. Tuhan buat rencana, ya. Rencana bukan sebelumnya Tuhan buat rencana untuk manusia, tapi karena manusia semacam itu, Tuhan buat rencana besar untuk menyelamatkan manusia. Berbeda ya. Nah, jadi semacam itu Pak John, bahwa Tuhan punya rencana besar untuk menyelamatkan umat manusia melalui kematiannya, dan semuanya terbukti. Bukan kematian Kristus bukan suatu mitos atau dongeng, tapi
ada kenyataan. Makanya Alkitab ini ada syarat menentukan itu Alkitab melalui ukuran, namanya kanon. Ya. Kanon itu ada ukuran. Ya. Jadi ukuran untuk menentukan sesuai tidak, bisa dilihat dari waktunya, bisa lihat dari sejarahnya, bisa dilihat tempatnya. Ternyata Alkitab itu benar bahwa diukur dengan keadaannya ada sesuai, dan kematian Yesus benar-benar dari kehidupan bangsa Yahudi semuanya ada tercatat tentang sejarah. Ada salibnya, ada kuburannya, dan masyarakat sana mengenal juga siapa Yesus itu, walaupun orang Yahudi tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Mereka mengakui dia adalah seorang nabi yang masih dinantikan. Mungkin gitu, Pak Jan. Baik, kalau mengenai tadi yang di Perjanjian Lama juga kan ada peristiwa di mana dahulu itu imam membawa korban persembahan bakaran, kan Pak? Perhambat Tuhan mengartikan bahwa itu adalah lambang dari kelak Yesus akan berperan sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi secara simbol zaman dulu itu domba itu akan disembeli untuk korban penghapusan dosa pada zaman Taurat. Nah, apakah Bapak juga melihat ada korelasinya dengan penyembelihan untuk korban penghapusan dosa di zaman dulu dengan Yesus yang akan menjadi korban untuk penghapusan dosa? Ya, secara rohani kita dapat melihat semacam itu, bahwa orang-orang bangsa Yahudi bangsa Israel saat mereka berbuat dosa, maka mereka akan memotong binatang, hewan yang ada. Nah, dari darahnya yang mereka korbankan itu, maka menebus dosa-dosa. Kalau orang tidak mampu bisa mengorbankan domba, mereka bisa mengorbankan burung terukur. Ya, itu darahnya itu akan menyucikan mereka dari dosa. Sebenarnya korban itu bukan menghapus, tapi menutup muka Tuhan kepada bangsa Israel. Saat mereka mengaku dosa, mereka tidak menghapus, tapi menutup. Setiap korban yang ada, ditutup dosanya melalui korban yang ada. Kenapa harus ada penumpahan darah? Nah, darah ini menyatakan satu kehidupan. Darah ini sebuah satu kehidupan, simbol dari kehidupannya. Ya, simbol dari sebuah kehidupan. Ditariklah ke zaman Perjanjian Baru. Darah Kristus itu yang menyucikan. Dulu dalam Perjanjian Lama, darah domba itu yang menutup dosa manusia. Tetapi dari Perjanjian Baru, bahwa darah Kristus itu yang menyucikan kita dari dosa. Berbeda ya, dalam Perjanjian Lama itu menutup dosa, tapi dalam Perjanjian Baru darah Yesus menyucikan dosa. Itu perbedaannya. Menutup dan menyucikan. Menutup dari murka Allah, Pak ya. Ya. Jadi korban anak domba itu tidak bisa menyucikan, tapi menutup. Betul. Hanya darah Yesus yang bisa menyucikan. Ya, betul sekali. Tanpa bercacat celah, Pak ya. Betul sekali. Oke, baik Pak. Ini kebenaran yang bisa kami bagikan kepada kita semua adalah bahwa Kristus itu benar-benar adalah usaha Allah menyelamatkan manusia. Cinta kasihnya kepada kita itu dia nyatakan melalui kematiannya. Dengan dia mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya yang memang tidak berdosa. Karena hanya darah orang tidak berdosa lah yang bisa menghapus dosa. Sesuatu yang kotor hanya bisa dibersihkan dengan sesuatu yang bersih. Bagaimana mungkin sesuatu yang kotor dibersihkan dengan hal yang kotor juga? Meja yang kotor hanya bisa dibersihkan dengan kain yang bersih. Karena kalau meja yang kotor dibersihkan dengan kain yang kotor, maka meja tersebut akan semakin kotor. Dan oleh darah Yesus yang suci tak bernoda itulah kita disucikan dari dosa kita. Apa yang kami bagikan di sini bukan sebuah hal yang tidak bisa diwacanakan lagi, karena kami yakin bahwa di luar sana mungkin beberapa hamba Tuhan punya hal-hal lain sebagai referensi tentang
keselamatan itu sendiri, kami sangat terbuka. Kami di sini bukan hal yang kami ingin katakan bahwa kami tahu segalanya, tapi kami memberikan wacana tentang apa yang bisa kami bagikan, bahwa ini adalah sebuah pesan yang bisa kami sampaikan, setidaknya inilah yang kami ketahui kepada kita semua. Baik, terima kasih Pak Agustinus Gabriel Ya, buat sama-sama. berkatnya hari ini yang bisa dibagikan. Amin, amin. Kami akan terus memberikan hal-hal yang lain, topik yang lain yang bisa menjadi berkat bagi kita semua. Untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi di dalam episode yang akan datang. Oke, salam bergema Indonesia.